Kepala Sekolah SMK Tukang Lampung, Bapak Rosianto MPD, yang senantiasa dalam lindung Allah Subhanahu wa taala, dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMK Tukang Lampung yang saya hormati, semoga selalu ada dalam kesehatan. Sobat Stella dimanapun berada, yang saya cintai, mudah-mudahan Allah mencintai kita semua. Amin ya robbal alamin. Terucap kata di awal bahasa, penghias kalbu di kala rindu, pelipur lara di kala duka. Tak lain hanyalah mengucapkan puja yang telah terasa di lubuk hati jiwa dan raga, yang telah dicurahkan oleh Allah kepada kita, dan seisi puji yang telah terbukti. Semoga dilimpahkan oleh Allah yang maha suci, yang telah memberikan nikmat yang tak henti-henti, terutama nikmat yang hakiki dan yang paling tinggi, yang menjadi inti bagi umat Islam dalam berbakti kepada ilahi Rabbi. Pun demikian, salawat dan salam senantiasa semoga tercurah limpahkan selalu kepada Habibi tertinggi, anti korupsi, baginda termulia, anti durhaka. Maka Proposal anti racun sebagai sentral figur pucuk pimpinan alam, revolusi Islam sedunia, penegak keadilan, pendobrak kebatilan, penghancur kemusyrikan, is the best man, leader of the leader, who take the direct situation, ya Habibi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita selaku umatnya tentunya semoga mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sobat Stella dimanapun berada, yang saya cintai karena Allah, di kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah izinkan saya akan mengangkat tema yaitu hijrah. Dengan bergulirnya waktu, tanpa terasa usia kita semakin bertambah atau berkurang. Coba di-on-kan. Ada yang tahu bertambah atau berkurang usia kita? Oke. Semakin bertambah ya, itu menurut secara pandangan zohir. Sekarang secara pandangan zohir usia kita bertambah, namun berkurang secara pandangan hakikat. Nah, disinilah kita harus bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing, yang mana di hari berganti hari, seolah waktu akan berlari. Hari telah berganti, berlari meninggalkan kita semua. Bulan, tahun demi tahun kita lewati. Nah, kita jadikan sebuah pelajaran agar di waktu yang akan datang lebih baik dan lebih baik dari hari atau bulan tahun kemarin. Nah, maka untuk menyambut tahun baru Islam, yang insya Allah tahun baru Islam ini akan jatuh pada tanggal 8 Agustus, tepat pada tanggal 1 Muharram. 10 Agustus maaf ya. Tanggal 1 ya. Maka mari kita sambut tahun baru Islam dengan hati yang berbahagia. Ya, tentunya tingkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama hijrahkan hati kita, ya, dari jalan pekerjaan yang buruk menuju pekerjaan yang baik. Perlu kita ketahui, awal daripada dihitungnya tahun baru Islam, yaitu diawali dari zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya, apa yang dinamakan tahun hijrah? Ada yang tahu apa yang dinamakan hijrah? Yuk, siapa yang tahu? Yang tahu, bukan tahu, maaf. Siapa yang tahu hijrah itu apa? Mungkin bisa dijawab? Ya, silakan di-on-kan. Dapat door prize dari Bapak. Ya. Hijrah. Ada yang tahu? Berpindah. Hijrah itu adalah naklu syai'in bisyai'in. Bukan idkhulu syai'in bisyai'in. Kalau idkhulu syai'in bisyai'in, memasukkan satu perkara terhadap perkara yang lain. Itu adalah definisi idgham menurut
bahasa dalam hukum ilmu tajwid. Tetapi hijrah di sini adalah naklu syai'in bisyai'in, ya, pindahnya satu perkara terhadap perkara yang lain. Ini dinamakan hijrah. Baik itu hijrah secara dohir ataupun batin, ya. Naklu syai'in bisyai'in. Adapun hijrah yang secara dohir, apabila di hari, bulan, tahun yang telah kita lewati itu lebih buruk, maka tahun sekarang harus lebih baik. Ya, maka tahun yang akan datang harus lebih dari tahun-tahun kemarin atau hari-hari kemarin. Namun di sini akan Bapak bahas adalah hijrah secara batin, yaitu ada empat perkara. Ya, ini yang akan kita kupas di pertemuan kali ini. Ya, 4 perkara yang harus kita laksanakan dalam hijrah tersebut. Mana atuh yang 4 perkara tersebut? Yang 4 perkara tersebut adalah mari kita hijrahkan hati kita dari syirik menuju tauhid. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum, hai manusia, sembahlah Tuhanmu, walladzina, sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, min qablikum la'allakum tattaqun, min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah tersebut, ya, di antaranya salat 5 waktu. Sebagaimana dalam hadis arba'in dijelaskan, bunyai Islamu ala khamsin, syahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa shaum ramadan wa hijjul baiti man istata'a. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua salat, wa iqamis sholati, ibadah yang melaksanakan salat, karena yang pertama kali dihisab oleh Subhanahu wa taala nanti adalah salat. Salat merupakan kewajiban, tapi kewajiban jadi karena sebuah kebutuhan. Seperti hanya contoh makan adalah sebuah kebutuhan kita. Tapi salat di sini sebuah kewajiban, jadi karena sebuah kebutuhan agar kita selalu melaksanakan. Yang jadi pertanyaan, berapa banyak salat yang kita tinggalkan? Di tahun-tahun yang lalu kita menyambut tahun baru Islam ini, mari kita perbaiki ibadah kita, kita perhatikan salat kita. Harus bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena yang namanya wajib itu adalah mayusabu ala pilih wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang siapa yang mengerjakan pekerjaan tersebut, maka ia mendapatkan pahala, dan barang siapa yang meninggalkan, yang mendapatkan dosa. Itulah kewajiban. Karena di sini kita ciptakan oleh Subhanahu wa taala untuk ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, mari kita hijrahkan, ya, dari syirik menuju tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita hijrahkan hati kita dari kufur menuju bersyukur. Nah, ini terkadang kita terlalu banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini banyak mengeluh, sedikit minta. Ya Allah, aku begini, aku begitu. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, ini. Sesungguhnya jika kau bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi sebaliknya, jika kita kufur terhadap nikmat kami, maka sesungguhnya azab kami sangat pedih. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, harus pandai-pandai menjadi insan yang selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Tapi selama ini kita terlalu banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sujudkan, letakkan dahi kita di atas bumi. Kita bersujud dan tadahkan tangan kita ke langit, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terutama atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan kita. Di usia kita yang masih muda, yang masih gagah, mari kita beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang tidak bersyukur maka azab Allah sangatlah pedih bagi kita. Nauzubillahimin, jangan sampai kita mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, mari hijrahkan hati kita dari sombong menuju tawadu. Tahu tawadu? Ada yang tahu tawadu? Tawadu itu kalau dalam bahasa Sunda mah hadap asor, rendah diri. Jadi orang itu jangan sombong, jangan membusungkan dada. Ini loh aku yang pintar, pandai. Ini loh aku yang kaya. Ini loh aku yang cantik. Apalah arti semua itu? Maka hindarilah ya dari sombong menuju tawadu. Karena manusia adalah makhluk yang paling hina. Kenapa dikatakan hina? Kita manusia diciptakan dari atas air hina. Kita terlahir tidak membawa sehelai kain pun. Kita terlahir dan keadaan telanjang. Lalu apa yang kita sombongkan? Allah pun yang harus sombong, tapi Allah tidak sombong. Yang memiliki segalanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita adalah makhluk yang hina, tapi kita mari kita hijrahkan hati kita dari ria menuju ikhlas. Bukan ria ibu ria guru bahasa Inggris ya, bukan. Itu mah ibu ria ber tak ahli bahasa Inggris. Ya. Tahu dengan ibu ria? Banget kan kalau kata ibu ria ya. Ikati ibu ria ya, saya dapat ilmu bahasa Inggris dari ibu ria ya. Semoga siswanya oh, it's the best gitu. Nah, jangan ria. Nah, jadi dari ria menuju ikhlas. Nah, ini memang ya berbicara tentang ikhlas. Kadang sesuatu hal yang sangat sulit ya. Oke. Karena namanya sifat ria di sini, sebab manusia itu memiliki yang namanya sifat yang selalu ingin dipuji. Manusia itu selalu ingin dipuja, ingin dimanja. Nah, ini kita hilangkan dari sekarang. Ya, ketika ada yang memuja kita, mungkin bisa contoh di bawahnya ganteng amat ya, itu puja ya. Nah, tapi kata Pak Wahyu lagi, alhamdulillah. Kenapa kita jawab alhamdulillah? Karena sejatinya puji milik Allah. Nah, maka kita janganlah jadi orang yang ria ya.
yang pamer kemewahan, kecantikan atau ketampanan kali atau kepintaran tidak ya. Nah, ini ikhlas. Kerjakan segala sesuatu dengan ikhlas yang tulus. Insya Allah kalau kita mencintai suatu pekerjaan atau suatu pelajaran dengan ikhlas, insya Allah itu akan berkah. Kalian sekolah di SMK Tekomlang punya cara ikhlas. Ya, kalian hijrah yang tadinya dari SMP ke SMK. Itu juga kan? Dari tadinya kalian nggak tahu apa sih yang namanya LMS ya, sekarang jadi tahu. Di mana kalian dapatkan ini? Di SMK Tekom Lampung. Hijrah kalian ini kan sama dari yang tahu jadi dari tahu. Yang tanya kenal dengan Pak Abdul Muti jadi kenal, ya enggak? Nah, itu. Jadi timbullah di hati kita masing-masing timbul rasa cinta dan kasih sayang. Cinta seperti apa dulu? Cinta sebatas siswa dan guru harus ditanamkan. Cintai terlebih dahulu gurunya, cintai pelajarannya, insya Allah ilmu itu akan melekat dalam hati kalian. Tetapi jika kalian sudah tidak cinta dengan pelajarannya, tidak cinta dengan gurunya, jangan harap ilmu itu akan naik pada kalian. Hadirkan dulu rasa cinta. Nah, nih ikhlas, kembali lagi ke ikhlas. Secara ikhlas kita mengerjakan sesuatu. Ya, ini yang keempat. Yang pertama tadi kita dari kufur menuju bersyukur. Yang kedua apa tadi? Ada yang masih ingat? Yang kedua apa? Ya. Dari kufur. Yang pertama tadi apa? Bapak jadi lupa lagi nih. Bersyukur. Ya, dari syirik menuju tauhid. Yang kedua dari kufur menuju bersyukur. Yang ketiga dari sombong menjadi tawadu. Lalu yang keempat adalah dari ria menuju ikhlas. Hadirin sobat setelah rahimakumullah. Dengan menyambutnya tahun baru Islam ini, kita buka lembaran baru ya, dengan mengisi lembaran-lembaran tersebut dengan amalan-amalan yang baru yang lebih baik dari bulan hari tahun kemarin, agar kita bisa menempatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Mana yang 5 perkara tersebut? Yang pertama adalah pergunakan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Nah, ini gunakan waktu kita. Waktu luang kita gunakan sebelum datang waktu kesibukan kita. Pekerjakan dengan diisi dengan belajar dan belajar, karena sobat setelah masih dalam tahap pendidikan, maka belajarlah, perbanyaklah menuntut ilmu, perbanyaklah guru. Nah, jangan kita sia-siakan masa luang kita. Yang kedua yaitu manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Lalu bagaimana? Saat sekarang kita lagi kaya, kita sedekahkan. Banyak bersedekah, banyak bersedekah. Agar apa? Agar harta yang kita miliki itu berkah. Nah, tuh. Sebelum datang masa miskin kita. Lalu kalau kita sudah miskin, apa yang mau kita kasih? Kan seperti itu. Maka jangan jadi orang yang bakhilun. Ba'idun ba'idullah ba'idun minan nasi, bakhilun ba'idullah ba'idun minan nari, qaribun minal nari ba'idun minal jannah. Nah, jadi orang yang bakhil, orang yang pelit itu jauh kepada Allah, jauh kepada manusia, dekat terhadap neraka, jauh terhadap surga. Ini orang bakhil. Kalau bakhil, pelit alias medit, senda namanya. Nah, maka jangan jadi orang yang bakhil, tapi jadi orang yang qaribun minan nasi, qaribun minan nasi, qaribun minal jannah baidun minan nari, qaribun baidun minan nari. Jalma bager deket ka Allah, deket ka manusia. Orang baik dekat ke Allah, dekat ke manusia, dekat pada surga, jauh dari neraka.
Nah, cek Sunda nama deket karena surga, jauh tina neraka. Nah, ini. Jadi mari manfaatkan masa kaya kita, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Mari kita harta yang kita miliki kita sedekahkan. Nah, itu. Yang ketiga, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Nah, mari selagi kita sehat, gagah, perkasa ya, masih kuat tenaga fisik masih kuat, pergunakan untuk belajar. Belajar dan belajar. Kenapa? Sobat Setelah masih dalam tahap pendidikan. Maka jangan kurangilah untuk bermain, banyak bermain. Kurangilah main game. Bukan yang suka game silakan game, tapi lihat waktu sekolah. Jangan salah menempatkan waktu sekolah buat main game. Nah, yang keempat, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, mumpung masih muda, sebelum ini maka manfaatkan masa mudamu. Karena apa? Subhanul yaum rijalun, dan pemuda hari terus masa yang akan datang, pemimpin masa yang akan datang. Yang kelima, yang terakhir, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Mari kita pergunakan masa sebelum maut menjemput kita. Baik, ini yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, Bapak mohon maaf ya. Pesan dari Bapak, al insanu bil iman ya. Kan lail bila nujum, manusia tanpa iman laksana malam tak berbintang. Wal imanu bila qayyidi kal kohwati bila sukari, dan iman tanpa ikatan maka baikon kopi tanpa gula. Ya, maka mari kita ikat keimanan kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dulu maqala ulata berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.